Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul Qur'an wal fudhala, para alim ulama, kepada Bapak Ibu dosen Perguruan Tinggi Institut Al-Muslihun Kabupaten Kota Blitar, wabil khusus kepada Ketua Institut Al-Muslihun, beliau Bapak Dr. Haji Habib Bawafi MHI, dan kepada dosen pengampu pendidikan Hadratul Qur'an wal fudhala, para alim ulama, wabil khusus kepada Bapak Ibu dosen Perguruan Tinggi Institut Al-Muslihun, kepada Ketua Institut Al-Muslihun Kabupaten Kota Blitar, beliau Bapak Dr. Haji Habib Bawafi MHI, dan juga kepada Bapak dosen pengampu pendidikan pengantar studi Islam, beliau Bapak Muhammad Syafiq MPDI, dan tak lupa kepada kawan-kawan semua yang insya Allah berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bermuajah pada kesempatan kali ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa adanya suatu halangan, suatu apapun. Marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi mengenai studi Islam di berbagai negara. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan menyampaikan latar belakang adanya materi ini dibuat. Yang pertama, bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang. Semenjak kehadiran Rasulullah, Islam menjadi sebuah agama religius yang sekaligus peradaban baru yang muncul bahkan kemudian mendominasi di peradaban dunia. Kemajuan Islam telah banyak dikenal sejak zaman Khulafaur Rasyidin, dan semakin lama nyatanya kemajuan Islam semakin berkembang pesat. Saat itu kemajuan yang ditorehkan oleh Islam tidak hanya di bidang militer. Islam juga mengalami kemajuan di bidang sains, teknologi, perekonomian, tata negara, dan lain sebagainya. Singkatnya, Islam tidak lagi hanya sebagai agama yang menarik untuk dianut, melainkan juga sebuah peradaban hebat yang wajib untuk diikuti. Torehan tinta emas peradaban Islam yang cukup lama mendominasi dunia tersebut tentunya menjadikan Islam sebagai sebuah fenomena yang layak untuk dikaji di sepanjang zaman, terutama oleh orang-orang di luar Islam. Jadi tidak hanya cukup kita sebagai orang Islam saja yang mengkaji, jadi mereka orang yang berada di luar Islam juga berhak mengkaji, khususnya bagi mereka orang-orang Barat. Mereka meneliti, melakukan kajian hingga menjadikan Islam sebagai sebuah objek kajian di dunia yang dikaji di pendidikan mereka. Apalagi didukung dengan keunggulan metodologis yang mereka miliki. Dengan latar belakang inilah, penulis ingin mengkaji secara mendalam berkaitan dengan studi Islam di berbagai penjuru dunia, khususnya di dunia akademik. Kami berharap semoga materi yang kami sampaikan ini memberikan manfaat yang menyeluruh bagi kita semua. Amin amin amin. Selanjutnya yang B, yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana studi Islam di Timur Tengah. Yang kedua, bagaimana studi Islam di Eropa. Yang ketiga, bagaimana studi Islam di Amerika dan Australia. Dan yang keempat, bagaimana studi Islam di kawasan Rusia.
C, tujuan diadakannya materi ini adalah mengetahui studi Islam di berbagai penjuru dunia. Untuk meningkat waktu, kita langsung saja memasuki ke bab kedua, yaitu pembahasan A. Studi Islam di Timur Tengah. Peradaban sebuah bangsa tidak muncul begitu saja. Peradaban ada kalanya berkembang dari internal masyarakatnya melalui dinamika ilmu pengetahuan yang berkembang di dalamnya. Dan tidak sedikit peradaban yang muncul dari pengaruh interaksi kebudayaan dan tradisi ilmiah yang berkembang di negara tetangganya. Namun, yang paling istimewa bagi peradaban yang sempat berkembang di kawasan belahan dunia Arab adalah karena spirit peradabannya yang sempat berkembang karena ditiupkan oleh semangat keilmuan yang dimiliki oleh umat Islam ketika itu. Di sini ada dua fase sebagai pembasisan atau mulanya pembentukan cara pandang tentang ilmu tersebut yang dimiliki oleh Islam. Yang pertama yaitu periode Makkah, di mana wahyu turun bercerita tentang konsep Tuhan dan keimanan terhadapnya dari berbagai surga, neraka, baik, buruk, dan penciptaan. Kesemuanya ini menjadi elemen yang penting untuk membentuk struktur cara pandang bagaimana umat Islam harus melihat ilmu dari sudut pandang kesatuan atau disebut filsafat tauhid. Dengan kata lain bahwa di periode ini hanya menekankan konsep tauhid dan teologi yang bersifat metafisik. Yang kedua, periode Madinah, di mana wahyu juga turun di penghujung periode Makkah. Diteruskan pada periode Madinah, mengandung struktur fundamental scientific worldview seperti struktur tentang kehidupan atau life structure, ilmu pengetahuan, etika, dan manusia. Jadi itu semua tidak bisa dipisahkan karena itu merupakan satu elemen yang menjadi satu. Istilah-istilah konseptual seperti ilmu, iman, usul, kalam, nazar, wujud, tafsir, takwil, fikih, dan akhlak, halal, haram, iradah, dan lain-lain telah memadai untuk dianggap sebagai kerangka awal konsep keilmuan atau pre-scientific conceptual skill, yang juga berarti lahirnya elemen-elemen epistemologis yang mendasar dalam pandangan hidup Islam. Tercatat bahwa tradisi intelektual dalam Islam juga memiliki medium transformasi dalam bentuk institusi pendidikan pertama kali yang diberi nama As-Sufah dan komunitas intelektualnya disebut Ashabus Sufah. Di tempat ini kandungan wahyu dan hadis-hadis Nabi dikaji. Lalu muncullah katakanlah semacam alumni dari wadah ini, pakar-pakar hadis seperti Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, dan lain sebagainya. Kemudian di masa kekhalifahan Umayyah, proses pendidikan diselenggarakan di masjid-masjid dengan sistem halaqah-halaqah. Ilmu yang dipelajari pun masih bersifat agama, seperti hadis, bahasa Arab ya, tafsir, fikih, dan lainnya. Kemudian di masa Abbasiyah, selain masjid sebagai pusat studi Islam, ada semacam perpustakaan seperti Dar al-Ilmi dan Dar al-Kutub. Di tempat ini pejabat masyarakat umum mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan. Selain itu, kegiatan keilmuan juga berkembang dengan maraknya aktivitas penerjemahan yang dilakukan bangsa Arab ketika itu terhadap karya-karya Yunani. Para penerjemah yang terkenal seperti Abu Yahya Ibnu Al-Balquri, Obid bin Qurrah, Sinan Ibrahim, Abu Faraj Al-Batani, dan Hunain bin Ishaq dan Ishaq bin Hunain. Karya-karya Yunani yang sempat diterjemahkan seperti hermeneutika, kategoris, psikis, Magna Moralia, karya Aristoteles, juga Republik, karya Plato, juga karya-karya Galen, Hippocrates, Ptolemus, Euclid, dan Almagest. B. Studi Islam di Eropa. Di Eropa, kajian masalah timur di universitas terpisah menjadi satu kedisiplinan abad ke-19. Di Perancis dan Inggris, motivasi kajian Timur Tengah adalah untuk kepentingan politik, karena wilayahnya itu merupakan incaran untuk dijadikan daerah jajahan.
Melalui kajian Timur Tengah pada abad ke-19 tentang sejarah dan bahasanya, kita mengkaji secara orientalis, mulai Perang Dunia Kedua, kekuasaannya mulai pindah dari Eropa ke Amerika Serikat. Universitas di Amerika Serikat dari Kanada, jurusan Religious Studies yang meliputi kajian teks dan ekspresi tingkah laku keberagaman pada abad ke-20. Perbandingannya, abad ke-19 kajiannya lebih banyak dan dengan cara polemik. Namun pada abad ke-20, membuka dialog antara satu sama lain. Islamic Studies yang dilakukan menggunakan pendekatan dan metode sebagai berikut. Yang satu, metode Islam yang masuk dalam kategori humanistis. Yang kedua, metode dalam disiplin teologi. Dan yang ketiga, metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial. C. Studi Islam di Amerika. Di Amerika, studi Islam pada umumnya memang menekankan pada studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu sosial berada di pusat studi Timur Tengah atau Timur Dekat. Pertama, mengenai doktrin agama Islam termasuk sejarah pemikiran Islam. Kedua, bahasa Arab tidak termasuk teks-teks klasik mengenai sejarah, hukum, dan lain-lain. Ketiga, bahasa-bahasa non-Arab yang muslim seperti Turki, Urdu, Persia, dan sebagainya sebagai bahasa yang dianggap telah ikut melahirkan kebudayaan Islam. Keempat, ilmu-ilmu sosial, sejarah, bahasa Arab, sosiologi, dan semacamnya. Selain itu, ada kewajiban menguasai secara pasif satu atau dua bahasa Eropa. D. Studi Islam di Australia. Sebagian Indonesia bangkit untuk mengamalkan Islam di Australia. Di lingkungan mahasiswa Muslim Indonesia yang belajar di beberapa universitas di Melbourne. Di sana mereka tidak bergabung pada kelompok pengajian manapun karena mereka menganggap satu-satunya tujuan untuk datang ke Australia adalah untuk belajar. Pengajian itu bersifat dialektika yang menyangkut topik-topik yang kontroversial atau mengandung aspek-aspek dunia. Beberapa mahasiswa Muslim Indonesia di Monas juga menghadiri pengajian yang diadakan Islam Study Group yang pada umumnya berbentuk tafsir Al-Quran. Mereka juga aktif menghadiri pertemuan kelompok Muslim yang dikenal dengan sebutan Jamaah Tabligh. Nah, di sini di wilayah Jawa ini yang menjadi pusat Jamaah Tabligh itu berada di Pondok Tembolong. Insyaallah tempatnya itu di Pondok Magetan di Magetan. Yang kelima, studi Islam di Rusia. Islam di Rusia adalah agama yang minoritas. Jadi beda dengan Indonesia. Di sini agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh penduduknya. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada 2017, jumlah Muslim di Rusia adalah 14 juta atau hampir 10% dari populasi Rusia. Menurut Mufti Agung Rusia, Rawil Gainetdin, jumlah Muslim di Rusia adalah 25 juta per tahun 2018. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia yaitu Vladimir Putin memasukkan menteri Muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi Muslim di Rusia. Muslim pertama di wilayah Rusia modern adalah masyarakat Dagestani yang berada di kawasan Derben. Setelah menaklukkan Arab pada abad ke-8, jadi sudah lama sekali itu. Negeri Muslim yang pertama adalah Volga, Bulgaria pada tahun 922 Masehi. Kaum Tatar mewarisi agama Islam dari negeri itu. Kemudian kebanyakan orang Turki, Eropa, dan Kaukasia juga menjadi pengikut Islam. Islam di Rusia telah hadir lalu berkembang pada awal penaklukan kawasan Volga pada abad ke-16. Pada penaklukan kawasan Volga Tengah pada abad ke-16 yang membawa orang Tatar dan orang Turki lainnya di kawasan Volga Tengah ke dalam negeri Rusia. Pada abad ke-18 dan 19, penaklukan Rusia di kawasan Kaukasus Utara membawa orang-orang Muslim dari kawasan ini seperti Dagestan, Kazan, Kirkasia, Ingus, dan lain-lain ke daerah-daerah dan pelosok negeri Rusia.
Ivan Rus juga telah mendapat kesempatan untuk memeluk Islam dari misionaris Volga Bulgaria, tetapi orang Slavia Timur menerima agama Kristen. Mayoritas Muslim di Rusia mengikuti ajaran Islam Sunni dalam beberapa kawasan, terutama di Dagestan dan Chechnya. Ada tradisi Sufisme yang dibagi oleh tarekat Naqshbandi dan Sazili yang dipimpin oleh Syekh Said Afandi al-Chirkawi Ad-Dagestani. Amalan Sufi memberikan orang Kaukasus semangat kuat untuk menolak tekanan dari asing dan telah menjadi legenda di antara pasukan Rusia yang melawan orang Kaukasus pada zaman Tsar. Orang Azeri menganut Syiah di saat mereka bukanlah merupakan rakyat Uni Soviet. Banyak orang Azeri yang merantau ke Rusia untuk mencari pekerjaan. Bab ketiga yaitu penutup. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pada sekitar abad ke-19 Islam dikaji di barat lebih terbuka dari masa-masa sebelumnya. Di sini kajian Islam dimasukkan dalam disiplin religius studies untuk mendapatkan titel ahli mengenai Islam. Harus menerima training dalam Divinity School. Di Eropa kajian masalah Timur terpisah menjadi satu disiplin pada abad ke-19. Di Perancis dan Inggris, motivasi kajian Timur Tengah adalah untuk kepentingan politik. Jadi beda dengan kita yang melakukan kajian Islam itu memang benar-benar untuk mendalami agama Islam. Saran, semoga makalah dan materi yang kami sampaikan ini dapat membantu untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pengantar studi Islam, khususnya tentang studi Islam di berbagai negara. Bagi kami menjadi suatu pengetahuan yang penting, karena walaupun hanya sebatas membaca dan menulis, semoga semua ini menjadi hasanah ilmu pengetahuan yang menambah wawasan kami. Dan apabila ada kritik maupun saran, kami persilahkan. Dari kami, apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.